Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Lestari. Apa kabar kalian hari ini? Semoga tetap baik ya, walau di tengah pandemi COVID-19. Tetap jaga imun dan iman, agar kita tetap selalu aman. Kali ini kita akan membahas mata pelajaran geografi mengenai materi mitigasi bencana alam. Bersama saya Lestari, mari kita bahas lebih dalam mengenai mitigasi bencana alam. Mitigasi bencana alam, pasti kalian gak asing dengan kata-kata ini atau kalimat ini. Untuk memperdalam pengetahuan kalian mengenai mitigasi bencana alam, mari kita simak video berita berikut ini. Sementara itu pemirsa, sejumlah bencana alam terjadi di berbagai daerah Nusantara. Beberapa diantaranya terekam kamera warga, mulai dari limpahan banjir, lahar dingin Semeru, hingga ambruknya sejumlah rumah akibat fenomena pergerakan tanah. Banjir lahar dingin mengalir deras di Sungai Curah Kobokan, Desa Supit Urang, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang, Jawa Timur. Banjir lahar dingin ini juga terjadi di Sungai Mujur dan Sungai Besuksat. Aliran lahar dingin ini terjadi setelah kawasan puncak Gunung Semeru diguyur hujan lebat. Petugas BPBD pun datang ke lokasi menertibkan warga yang nekat ingin melihat aliran lahar dingin dari dekat. Karena status Gunung Semeru masih berada di waspada level 2. Detik-detik ambruknya sebuah rumah di Desa Kalitelaga, Kecamatan Pagentan, Banjarnegara terekam kamera tim siaga bencana. Rumah semi permanen ini tiba-tiba berderak di bagian dinding dan atapnya. Tidak berapa lama, bangunan ini pun ambruk. Beruntung saat kejadian, semua penghuni rumah telah pergi mengungsi. Kerusakannya ya dari yang dinding semuanya, yang di kamar mandi, dapur sana udah tinggal robohnya aja. Tanah sementara ini kita pantau masih terus bergerak sehingga warga kita fungsikan benar. Sementara ini kita yang sudah kita identifikasi 4 titik. Tidak hanya satu, ada 9 rumah warga yang rusak berat hingga nyaris ambruk akibat bencana tanah bergerak yang terjadi pasca hujan deras mengguyur selama 12 jam. Kini masih ada 168 rumah warga lainnya, sehingga harus dikosongkan karena terancam longsor. Tanah bergerak juga memunculkan retakan sepanjang 100 meter dengan lebar setengah meter. Dari video berita tadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa dalam bencana alam terdapat peristiwa alam atau serangkaian peristiwa, terdapat manusianya juga, ada faktor alam maupun non-alamnya, kemudian mengakibatkan kerugian jiwa. Jadi dapat kita simpulkan bahwa bencana alam merupakan serangkaian peristiwa yang mengganggu kehidupan dan penghidupan manusia yang disebabkan oleh faktor alam maupun non-alam atau manusia yang menyebabkan kerugian jiwa, harta benda, lingkungan, serta psikologis. Untuk mengurangi resiko kerugian jiwa, harta benda, lingkungan, dan psikologis, maka kita melakukan mitigasi bencana alam. Apa sih mitigasi bencana alam? Mitigasi bencana alam merupakan upaya atau kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi dan memperkecil akibat-akibat yang ditimbulkan oleh bencana, yang meliputi kesiapsiagaan serta penyiapan kesiapan fisik, kewaspadaan, dan kemampuan mobilisasi agar kita tetap selamat ketika terjadi bencana alam. Sebelum melakukan mitigasi bencana, kita harus mengetahui jenis-jenis dari bencana tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, jenis bencana dibedakan menjadi 3. Yang pertama,
bencana alam. Bencana alam yakni peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam. Bencana alam dibedakan menjadi dua, yakni bencana geologi dan bencana klimatologis. Bencana geologis disebabkan oleh aktivitas geologis seperti pergerakan lempeng, aktivitas magma yang menyebabkan bencana gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan lain sebagainya. Sedangkan bencana alam klimatologis disebabkan oleh faktor cuaca dan iklim. Faktor cuaca dan iklim seperti suhu udara, tekanan udara, kemudian awan, dan lain sebagainya yang menyebabkan bencana alam seperti badai angin, banjir, kekeringan, dan lain sebagainya. Kemudian jenis bencana yang kedua yakni bencana non-alam. Bencana non-alam diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non-alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Seperti yang kita alami saat ini yakni wabah pandemi COVID-19. Untuk jenis bencana yang ketiga yakni bencana sosial, merupakan bencana yang diakibatkan oleh serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror seperti konflik antar suku atau terorisme dan lain-lain. Setelah kita mengetahui jenis-jenis bencana, pasti setiap bencana memiliki karakteristik sendiri-sendiri. Karakteristik bencana yang pertama yakni karakteristik gempa bumi. Gempa bumi merupakan getaran yang terjadi di permukaan bumi akibat pergerakan kerak bumi, baik itu kerak samudra maupun kerak benua ataupun keduanya. Yang kedua yakni gunung meletus. Gunung meletus merupakan semua peristiwa yang berhubungan dengan magma yang keluar mencapai permukaan bumi melalui retakan dalam kerak bumi maupun diatrema. Biasanya gunung meletus muncul akibat tumbukan antar lempeng atau berada di jalur ring of fire. Karakteristik bencana yang ketiga yakni tsunami. Tsunami merupakan gelombang air besar yang diakibatkan oleh gangguan di dasar laut seperti gempa dasar laut maupun gunung meletus dasar laut. Karakteristik bencana yang selanjutnya yakni tanah longsor. Tanah longsor merupakan pergerakan massa batuan atau tanah dengan berbagai jenis seperti runtuhnya batuan besar. Tanah longsor biasanya terjadi di daerah yang memiliki lereng. Selanjutnya, karakteristik bencana badai angin. Angin sendiri merupakan udara yang bergerak dari daerah yang bertekanan udara tinggi ke daerah yang bertekanan udara rendah. Badai angin memiliki kecepatan lebih dari 100 km per jam. Dapat kita bayangkan ya, 100 km per jam kecepatan dari angin itu seperti apa. Kemudian karakteristik yang selanjutnya yakni banjir. Ini yang biasa terjadi di negara Indonesia. Banjir merupakan peristiwa meluapnya air dari pembuangan atau sungai yang melebihi kapasitas sehingga terjadi genangan dan mengakibatkan kerugian fisik, sosial, ekonomi, hingga jiwa. Biasanya banjir terjadi di sekitar daerah aliran sungai. Selanjutnya yakni kekeringan. Kekeringan merupakan keadaan kekurangan pasokan air pada suatu daerah dalam masa yang berkepanjangan. Biasanya kekeringan terjadi pada musim kemarau dan berada di daerah pedalaman jauh dari sumber air.
Karakteristik bencana yang terakhir yakni kebakaran. Kebakaran sendiri yakni suatu nyala api yang membakar suatu tanaman. Jika itu kebakaran hutan, maka nyala api itu membakar beberapa tanaman besar. Ini bisa disebabkan oleh faktor alam maupun manusia. Lebih lanjut, mari kita simak video karakteristik bencana berikut ini. Kenapa gunung berapi itu perlu meletus? Pendeknya, semua itu terjadi karena adanya tekanan dari bawah yang membuat gunung kemudian meletus. Tapi kenapa ada tekanan dari bawah? Tekanan dari bawah itu ada karena jauh di dalam isi perut bumi tersimpan sesuatu yang sangat panas. Nah, karena inti bumi itu panas banget, singkatnya panas itulah yang memberikan tekanan ke atas, yang kemudian membentuk gunung berapi, dan saat nggak bisa nahan tekanan lagi, maka gunung berapi akan meletus. Kekuatan yang dikeluarkan saat letusan pun nyatanya bisa sangat dahsyat. Contohnya letusan Gunung Krakatau yang terkenal sangat ganas. Tapi itu pun belum yang terbesar. Masih banyak gunung-gunung lain di dunia yang letusannya jauh lebih besar. Dimana fakta uniknya, beberapa yang terbesar ada di Indonesia. Dan mungkin akan jadi bahasan di episode lain selanjutnya. Nah, meskipun begitu, tapi ternyata nggak semua gunung berapi itu kayak Krakatau. Ada juga gunung lainnya yang bisa tetap stay cool waktu lelehan dari perut bumi keluar dari kawahnya, yang bahkan beberapanya bisa ditonton dengan santai. Perbedaan ini bisa ada karena beberapa faktor pemicu letusan gunung berapi. Makanya bentuk gunung berapi beda di Indonesia, beda juga di Hawaii. Tapi tetap aja, kayaknya pas ngeliat semburan magma keluar dari kawah gunung bikin kita merinding, takut kegoreng. Tapi tunggu dulu, percaya nggak percaya saat musibah terjadi bukan lahar panaslah yang membuat banyak orang mati, tapi justru semburan awan panas khas gunung berapi di Indonesia lah yang membunuh banyak orang saat musibah. Dengan kecepatan yang mendekati kecepatan suara dan suhu yang bisa mencapai 1000 derajat Celcius, pastinya nggak ada satu hal pun yang bisa selamat dari terjangannya. Gempa bumi. Tahukah Anda? Gempa bumi merupakan guncangan atau getaran lapisan bumi secara tiba-tiba yang diakibatkan oleh adanya pergeseran antara lempeng bumi. Sesuai dengan penyebabnya, gempa bumi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu gempa tektonik yang terjadi karena aktivitas pergerakan lempeng bumi dan gempa vulkanik yang terjadi karena aktivitas vulkanologi gunung berapi. Gempa dengan skala yang besar dapat mengakibatkan kerusakan dan runtuhnya bangunan. Kejadian bencana tanah longsor dan tsunami pun kerap kali datang setelah gempa bumi. Waspadai kemungkinan gempa susulan maupun bahaya kebakaran. Jika berada di dalam rumah atau gedung, jangan menggunakan lift. Berlindunglah di tempat yang aman jika terjadi gempa. Jauhi kaca, cermin, dan benda-benda yang tergantung. Jika berada di luar rumah, carilah daerah terbuka. Jauhi pohon, lampu jalan, tiang listrik, dan papan reklame. Tsunami. Kata tsunami berasal dari bahasa Jepang su yang berarti pelabuhan dan name yang berarti gelombang, sehingga secara umum diartikan sebagai gelombang atau ombak yang besar di pelabuhan. Tsunami dapat diartikan sebagai gelombang laut yang disebabkan oleh gempa bumi dengan pusat di bawah laut, diikuti dengan dislokasi atau perpindahan massa tanah atau batuan yang sangat besar di bawah air. Letusan gunung api bawah laut atau gunung api pulau, longsor di bawah laut, dan atau hantaman meteor di laut. Tanda-tanda akan terjadinya tsunami adalah: pada umumnya, di Indonesia didahului dengan gempa bumi besar dan susut laut. Terdapat selang waktu antara waktu terjadinya gempa bumi sebagai sumber tsunami dengan waktu tiba tsunami di pantai. Di Indonesia, tsunami dapat terjadi dalam waktu kurang dari 40 menit setelah gempa bumi terjadi. Gelombang air laut datang secara mendadak dan berulang dengan energi yang sangat kuat.
gempa bumi di bawah laut penyebab tsunami memiliki kekuatan gempa atau magnitudo lebih besar dari 6,8 skala Richter dengan kedalaman pusat gempa tidak lebih dari 70 km dan pola patahan adalah sesar naik turun. Tanah longsor. Bencana tanah longsor terjadi karena adanya gangguan kestabilan pada tanah atau batuan penyusun suatu lereng. Tanah atau batuan ataupun percampuran keduanya menuruni atau keluar lereng dan kemudian mengubur manusia, rumah, ternak, lahan pertanian, dan apapun yang ada di lokasi tanah longsor. Gangguan kestabilan lereng ini dikontrol oleh kondisi morfologi, terutama kemiringan lereng, kondisi batuan, ataupun tanah penyusun lereng, dan kondisi hidrologi atau tata air pada lereng. Meskipun suatu lereng rentan atau berpotensi untuk longsor, karena kondisi kemiringan lereng, batuan atau tanah dan tata airnya, namun lereng tersebut belum akan longsor atau terganggu kestabilannya tanpa dipicu oleh proses pemicu. Proses pemicu longsoran dapat berupa peningkatan kandungan air dalam lereng, getaran pada lereng akibat gempa bumi, ledakan, penggalian, getaran alat atau kendaraan, peningkatan beban yang melebihi daya dukung tanah atau kuat geser tanah, pemotongan kaki lereng secara sembarangan yang mengakibatkan lereng kehilangan gaya penyangga. Tanda-tanda utama akan terjadinya tanah longsor adalah muncul retakan vertikal pada tebing, munculnya air tanah secara tiba-tiba, air sumur sekitar tebing menjadi keruh, adanya longsoran batu-batu kecil. Seberapa siapkah kamu akan banjir? Banjir terjadi karena dua hal, yaitu alam dan manusia. Faktor alam terjadi karena curah hujan tinggi, pasang air laut, dan sedimentasi di muara. Faktor manusia terjadi karena membuang sampah sembarangan, penebangan hutan, kurangnya resapan air, dan hindari untuk membangun pemukiman di bantaran sungai. Kali musim kemarau datang, kita pasti sering dengar soal kebakaran hutan. Pendeknya, kebakaran hutan itu bisa terjadi secara alami karena panas matahari atau tidak alami karena aktivitas manusia yang sengaja buka lahan dengan bakar hutan. Sebagai negara tropis, musim kemarau di Indonesia itu panasnya pastinya bukan main. Nah, suhu yang tinggi dan udara yang kering bikin gesekan ranting munculin percikan api yang kemudian bisa melahap seisi hutan. Tapi nggak cuma itu, faktanya manusia pun juga jadi penyebabnya. Karena kalau mau cepetnya aja, mereka suka bakar lahan untuk dijadikan perkebunan, dan kadang apinya itulah yang bisa meluas kemana-mana. Tapi setelah kita mengetahui jenis dan karakteristik bencana, kita harus mengenali daerah rawan bencana alam. Gimana sih daerah rawan bencana alam itu? Untuk lebih dalam atau lebih tahu mengenai apa sih daerah rawan bencana alam, mari kita simak video berikut ini. Belakangan ini beberapa daerah di Jawa Barat terjadi bencana alam, seperti yang terjadi di Sukabumi. Pada Senin 21 September lalu, banjir bandang terjadi karena intensitas hujan tinggi dan meluapnya sungai Citarik dan Cipecit. Akibatnya 2 orang dinyatakan meninggal dunia dan 1 orang dinyatakan hanyut dan dalam proses pencarian. Hujan deras disertai angin kencang juga terjadi di Desa Cibunian, Pamijahan, Kabupaten Bogor pada Selasa 22 September 2020 lalu. Akibatnya belasan rumah warga rusak dan terendam banjir. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Bandung, potensi bencana serupa bisa terjadi di 25 kabupaten kota lainnya di Jawa Barat. Pasalnya, menurut BMKG Bandung, saat ini Jawa Barat pada masa pancaroba atau masa peralihan dari musim kemarau ke musim hujan, di mana risiko cuaca ekstrim cukup besar. Di masa pancaroba,
potensi cuaca ekstrim itu meningkat. Jadi cuaca ekstrim itu adalah kondisi cuaca yang disebabkan karena adanya awan cumulonimbus atau awan yang gelap berlapis. Nah, umumnya awan cumulonimbus ini terbentuk karena konvektif atau pemanasan lokal, sehingga terbentuk awan yang berlapis-lapis di suatu tempat dan karakternya adalah lokal. Jadi hanya beberapa wilayah berpotensi terjadi hujan yang lebat, durasinya singkat dan juga disertai angin kencang ataupun petir. BMKG memprediksi cuaca ekstrim yakni hujan lebat dengan durasi singkat akan terus terjadi di Jawa Barat dalam sepekan ke depan, terutama wilayah selatan. Oleh karenanya warga diminta untuk waspada. Dari video tadi bahwa daerah rawan bencana alam banjir, yakni daerah yang sangat berpotensi terhadap banjir dan intensitas atau frekuensi kejadiannya itu berulang-ulang dan dalam waktu dan wilayah yang hampir sama. Jadi dapat kita simpulkan, daerah rawan bencana merupakan kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam, dapat diakibatkan oleh faktor manusia maupun faktor alam. Di sini dapat kita lihat daerah rawan peta indeks rawan bencana alam Indonesia pada tahun 1815 sampai 2012. Dalam peta ini, yang memiliki warna merah memiliki tingkat kerawanan yang tinggi. Berarti di daerah ini terdapat beberapa bencana alam, baik itu gunung meletus, tanah longsor, maupun gempa bumi. Sedangkan daerah yang memiliki warna kuning memiliki tingkat kerawanan yang sedang. Mungkin daerah ini beberapa hanya memiliki bencana alam. Jadi tidak dapat dikatakan rawan bencana, tidak dapat juga dikatakan aman dari bencana. Sedangkan wilayah yang memiliki warna hijau memiliki tingkat kerawanan yang rendah. Daerah ini lebih aman dari bencana. Jadi dapat kita sebut daerah hijau sebagai daerah aman dari bencana. Kemudian kita mengetahui kerawanan atau tingkat kerawanan dari setiap daerah di Indonesia, mari kita bahas mengenai daerah rawan bencana satu persatu. Yang pertama yakni gempa bumi. Gempa bumi biasanya berada di atas lempeng-lempeng tektonik yang selalu bergerak atau bergeraknya secara kontinu. Yang kedua yakni daerah rawan bencana gunung berapi. Gunung berapi biasanya berada di jalur ring of fire atau cincin api. Indonesia juga berada di jalur ring of fire, melewati jalur tersebut. Kemudian gunung api juga dapat berada di zona subduksi atau tumbukan antar lempeng, karena lempeng yang saling bertumbuk atau ketemu melakukan gesekan sehingga menyebabkan atau memunculkan suatu gunung api di dasar atau di daratan maupun di lautan. Kemudian daerah rawan bencana yang ketiga yakni tsunami. Biasanya berada di pesisir pantai. Terdapat gunung api aktif bawah laut, atau bisa juga terdapat lempeng-lempeng yang bergerak di bawah laut, karena tsunami disebabkan oleh gempa dasar laut atau gunung meletus dasar laut. Daerah rawan bencana yang keempat yakni tanah longsor. Tanah longsor biasanya berada di daerah lereng yang kurang atau hampir tidak memiliki vegetasi, karena adanya vegetasi digunakan untuk memperkokoh tanaman atau menyerap dari air tersebut. Jika jarang adanya vegetasi, maka daerah lereng tersebut mudah terjadi longsor. Daerah rawan bencana selanjutnya yakni badai angin.
biasanya berada di daerah yang memiliki suhu ekstrim, seperti siang panas sekali dan malam sangat dingin. Karena angin bergerak di daerah yang bertekanan udara tinggi dan daerah menuju ke daerah yang bertekanan udara rendah. Jika suhunya terlalu ekstrim, maka badai angin tersebut dapat atau berpotensi terjadi di daerah tersebut. Daerah rawan bencana yang selanjutnya yakni banjir. Banjir biasanya terjadi di daerah dataran rendah dekat dengan daerah aliran sungai. Terlebih lagi tidak memiliki sistem drainase atau saluran pembuangan air, sehingga ketika hujan turun, air hujan yang seharusnya melewati drainase atau masuk ke drainase menjadi menggenangi jalanan atau pemukiman warga. Kemudian daerah rawan bencana yang selanjutnya yakni kekeringan. Kekeringan biasanya berada di daerah jauh dari mata air atau sumber air. Biasanya terjadi karena kurangnya vegetasi. Selanjutnya yakni daerah rawan bencana kebakaran. Biasanya berada di daerah hutan atau ladang dekat hutan, atau yang dulunya hutan menjadi ladang, dan terjadi pada musim kemarau yang sangat berkepanjangan atau biasanya disebut El Nino. El Nino sangat memicu terjadinya kebakaran seperti yang terjadi di Kalimantan dan Sumatera pada tahun lalu. Kemudian yakni siklus bencana alam. Apa aja sih dalam siklus bencana alam? Yang pertama yakni pra bencana atau kegiatan sebelum bencana. Kita dapat melakukan kesiapsiagaan secara fisik dan psikis. Dan kemudian selanjutnya yakni pada saat bencana. Biasanya dilakukan tanggap darurat bencana. Jadi ketika bencana yang dapat kita lakukan yakni tanggap darurat bencana. Kemudian yang ketiga yakni pasca bencana. Pasca bencana biasanya dilakukan seperti rehabilitasi dan rekonstruksi. Untuk lebih lanjut mengenai siklus bencana alam, dapat kita simak video dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana berikut ini. Setiap bencana umumnya memiliki pola atau siklus berulang, yang pada dasarnya terbagi menjadi 3 tahap, yaitu pra-bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Penanggulangan bencana pada tahap pra-bencana terbagi menjadi 2, yakni 1. Pencegahan dan mitigasi, dan yang kedua, kesiapsiagaan. Tindakan pencegahan yang tergolong mitigasi pasif antara lain penyusunan peraturan perundang-undangan, pembuatan peta rawan bencana, dan pemetaan masalah, pembuatan pedoman atau standar atau prosedur, pembuatan brosur atau leaflet atau poster, serta penelitian atau pengkajian karakteristik bencana. Sedangkan yang tergolong tindakan pencegahan mitigasi aktif antara lain pembuatan dan penempatan tanda-tanda peringatan seperti tanda bahaya, tanda larangan memasuki daerah rawan bencana, dan sebagainya. Pengawasan terhadap pelaksanaan berbagai peraturan yang berkaitan dengan pencegahan bencana. Pelatihan dasar kebencanaan bagi aparat dan masyarakat. Pemindahan penduduk dari daerah yang rawan bencana ke daerah yang lebih aman. Kemudian, apa saja kegiatan yang termasuk dalam upaya kesiapsiagaan? Kegiatan kesiapsiagaan antara lain terdiri dari pengaktifan pos-pos siaga bencana, pelatihan gladi atau simulasi, inventarisasi dan mobilisasi sumber daya, penyiapan sistem informasi dan komunikasi yang cepat dan terpadu, penyiapan dan pemasangan instrumen sistem peringatan dini. Dengan mitigasi dan kesiapsiagaan,
Resiko bencana dapat dihindarkan serta dapat diminimalkan. Penanggulangan bencana pada tahap saat bencana disebut dengan tanggap darurat bencana. Menurut Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008, yang disebut dengan tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan. Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat ini meliputi pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumber daya, penentuan status keadaan darurat bencana, penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan terhadap kelompok rentan, serta pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital. Atau dengan kata lain, tahap tanggap darurat merupakan tahap penindakan atau pengerahan pertolongan untuk membantu masyarakat yang tertimpa bencana guna menghindari bertambahnya korban jiwa. Tanggap darurat langkah yang tepat, evakuasi terlaksana cepat, masyarakat berhasil selamat. Penanggulangan pada tahap pasca bencana terbagi menjadi 2 tindakan utama, yakni 1. Rehabilitasi, dan yang kedua, rekonstruksi. Sasaran utama rehabilitasi adalah untuk mengembalikan kondisi daerah yang terkena bencana yang serba tidak menentu ke kondisi normal yang lebih baik, agar kehidupan dan penghidupan masyarakat dapat berjalan kembali. Yang termasuk kegiatan rehabilitasi antara lain, perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan prasarana dan sarana umum, perbaikan rumah masyarakat, pemulihan sosial psikologis, pemulihan kegiatan bisnis dan ekonomi, serta pemulihan fungsi pelayanan publik. Sedangkan, rekonstruksi bertujuan untuk membangun kembali sarana dan prasarana yang rusak akibat bencana secara lebih baik dan sempurna. Yang termasuk kegiatan rekonstruksi antara lain, pembangunan kembali prasarana dan sarana dasar seperti jalan, listrik, air bersih, dan lain sebagainya. Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat seperti tempat ibadah, balai adat, dan lain sebagainya. Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat. Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana. Dengan rehabilitasi dan rekonstruksi yang tepat, dampak bencana dipulihkan dengan cepat. Kehidupan masyarakat kembali aman dan selamat. Penanggulangan bencana juga dapat dilakukan melalui edukasi. Edukasi yang pertama yakni melalui pameran. Kegiatan penanggulangan bencana melalui pameran dapat dilakukan dengan penyajian karya ilustrasi mengenai mitigasi bencana agar dapat dikomunikasikan baik kepada siswa maupun penggiat pameran. Selanjutnya penanggulangan bencana yang edukasi yang kedua yakni sosialisasi. Sosialisasi merupakan usaha memasukkan nilai-nilai kebudayaan terhadap individu agar menjadi masyarakat yang lebih baik. Penanggulangan bencana melalui sosialisasi dilakukan untuk menambah wawasan masyarakat mengenai pengetahuan akan bencana agar mereka dapat menyiapkan kesiapan fisik maupun kesiapsiagaan. Penanggulangan bencana melalui edukasi yang ketiga yakni simulasi. Simulasi merupakan suatu proses peniruan dari sesuatu yang nyata beserta keadaan sekelilingnya. Dalam gambar ini dapat kita lihat yakni simulasi penanggulangan bencana gempa bumi. Jadi ketika terjadi gempa bumi, kita harus berlindung atau melindungi kepala kita dengan benda yang kuat. Jika kita berada di dalam ruangan, kita harus berlindung di daerah yang dapat melindungi kita atau kuat melindungi kita seperti meja, kolong kasur,
jangan berada di dekat foto, jam, atau benda-benda yang mudah pecah. Kemudian jika kita berada di luar ruangan, kita harus menjauhi pohon, tiang listrik, papan reklame, lampu jalan. Kita harus mencari wilayah atau daerah lapang yang tidak ada pohon rimbun dan lain sebagainya. Kemudian penanggulangan bencana melalui kearifan lokal. Kearifan lokal yang pertama yakni rumah panggung. Rumah panggung merupakan kearifan lokal masyarakat Indonesia dari berbagai suku. Rumah panggung merupakan rumah yang memiliki struktur bangunan di atas tanah atau biasanya memiliki kaki. Kakinya bisa berupa kayu. Hal ini bisa digunakan untuk penanggulangan bencana banjir maupun gempa bumi. Karena dengan struktur ini kita aman dari bencana karena tingginya daratan atau dataran dengan rumah kita, dan aman dari gempa bumi karena struktur ini merupakan struktur kuat dan struktur ini tidak merubah struktur tanah yang ada. Jadi ketika kita membuat rumah ini, kita tidak mengubah struktur tanah yang ada. Kemudian penanggulangan bencana melalui kearifan lokal yang kedua yakni menanam mangrove. Mangrove sendiri merupakan tanaman yang digunakan untuk mengurangi resiko abrasi. Dengan menanam mangrove dipercaya oleh masyarakat sekitar pantai dapat mengurangi laju tsunami. Penanggulangan bencana melalui kearifan lokal yang ketiga yakni kepercayaan Nyi Roro Kidul. Upacara labuhan yang kerap digelar di sepanjang pantai Parangtritis digunakan untuk memohon keselamatan. Cerita Nyi Roro Kidul berkaitan erat dengan tsunami selatan Jawa yang terjadi pada akhir-akhir ini, yakni terjadi gempa megatrust yang dapat menyebabkan atau berpotensi terjadinya tsunami. Penanggulangan bencana juga dapat dilakukan melalui teknologi yang ada. Yang pertama, kita dapat melakukan pemetaan bangunan. Jadi sebelum kita membangun, kita harus memetakan wilayah-wilayah yang aman dari bencana. Wilayah yang aman dari bencana dapat kita petakan melalui overlay peta di ArcGIS maupun QGIS. Dengan pemetaan bangunan, kita dapat mengetahui wilayah tersebut cocok digunakan untuk bangunan apa dan dengan struktur bangunan seperti apa. Kemudian penanggulangan bencana melalui teknologi yang ada yakni dengan seismograf. Seismograf sendiri merupakan alat untuk mencatat kekuatan gempa. Dengan alat ini kita mengetahui kekuatan dari gempa tersebut. Apakah gempa itu berpotensi tsunami atau berpotensi terjadi gempa susulan. Penanggulangan bencana yang ketiga yakni rumah kardus atau tabung kardus. Kardus sendiri merupakan bahan yang fleksibel, namun mampu menjadi material terkokoh dalam menahan gempa. Penanggulangan yang terakhir yakni mantel gempa yang tak terlihat. Jadi mantel gempa yang tak terlihat ini digunakan untuk melindungi dari gelombang gempa yang menyalurkan energinya. Karena mantel ini tidak terlihat, maka energi yang menyalur tidak mengenai bangunan tersebut. Jadi energi tersebut hanya lewat karena tidak dapat melihat bangunan tersebut karena menggunakan mantel gempa yang tak terlihat.
Selanjutnya yakni lembaga-lembaga penanggulangan bencana alam. Lembaga penanggulangan bencana alam yang pertama yakni BNPB atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana. BNPB merupakan sebuah lembaga pemerintahan non-kementerian yang mempunyai tugas membantu Presiden Republik Indonesia dalam melakukan penanggulangan bencana. BNPB ini memiliki lingkup nasional atau bencana yang nasional. Kemudian lembaga yang kedua yakni BPBD atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah, merupakan lembaga pemerintahan non-departemen yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana di daerah, baik dari provinsi maupun kabupaten atau kota, dengan berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Jadi BPBD bekerja di bawah BNPB, yakni di lingkup provinsi maupun kabupaten atau kota. Lembaga yang selanjutnya yakni Basarnas atau Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nasional. Basarnas memiliki tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pencarian dan pertolongan. Basarnas bertugas mengevakuasi atau memberikan pertolongan terhadap korban bencana alam. Jadi tugas Basarnas sendiri lebih ke pencarian korban atau jumlah korban yang hilang. Kemudian lembaga yang selanjutnya yakni PVMBG atau Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, memiliki tugas melaksanakan penelitian, penyelidikan, perekayasaan, dan pelayanan di bidang vulkanologi dan mitigasi bencana geologi. Jadi, lembaga ini biasanya bekerja sebagai prabencana. Jadi, sebelum bencana, mereka melakukan penelitian, penyelidikan, perekayasaan, dan pelayanan di bidang vulkanologi dan geologi. Selanjutnya yakni Palang Merah Indonesia atau biasa disebut PMI. Lembaga ini tidak asing bagi masyarakat Indonesia karena lembaga ini biasanya bertugas sebagai penyelenggaraan pelayanan transfusi darah. PMI juga bertugas dalam hal penanggulangan bencana. Jadi ketika bencana itu terjadi, maka tugas PMI ketika terdapat korban melakukan transfusi darah dan sebagainya atau dalam kegiatan medis. Terima kasih sudah menyimak video atau pembahasan materi mitigasi bencana kali ini. Untuk kesalahan pembahasan, kami mohon saran dan kritikan untuk video selanjutnya. Terima kasih. See you next pembahasan geografi selanjutnya. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian. See you.